صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد. Para guru yang saya muliakan, ikhwani wa akhwatil aizza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita selalu bisa bersama manusia-manusia suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Dan malam ini kita duduk dalam suasana duka cita dalam rangka memperingati syahadah Al-Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. Biografi singkat beliau lahir pada hari Minggu 7 Safar tahun 128 Hijriah di sebuah tempat yang bernama Abwa fi Madinatil Abwa, sebuah kawasan yang ada di antara Mekah dan Madinah. Al-Imam Musa ibn Ja'far gugur diracun di Baghdad di penjara Sindi bin Syahik pada 25 Rajab
tahun 183 Hijriah. Beliau hidup bersama ayahandanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam selama 19 tahun, dan beliau gugur di usia 54 tahun. Masa imamah beliau cukup panjang, sekitar 35 tahun. Lakab-lakab beliau Al-Abd, As-Salih, yang populer Al-Kazim, As-Sabir, Al-Amin. Yang populer lainnya adalah Babul Hawaij, Dzun Nafs Az-Zakiyah, Zainul Mujtahidin, Al-Wafi, Al-Ma'mun, dan At-Tayyib. Kunyahnya kadang orang memanggil beliau dengan kunyah Abu Ibrahim atau Abu Ali atau Abu Ismail, dan yang populer adalah Abul Hasan Al-Awwal. Tulisan yang ada di cincin beliau ada beberapa yang diriwayatkan, ada Allahul Malik, ada Al-Mulku Lillah, ada Hasbi Allah, ada Al-Mulku Lillahi Wahdah. Beliau dimakamkan di Baghdad di Maqabir Quraisy yang sekarang dikenal dengan kawasan Al-Kazimiyah. Ini kira-kira biografi singkat beliau. Di bagian awal saya akan sedikit menerjemahkan dua ayat yang saya baca di awal. Ayat ada di surat Ali Imran 133 dan 134. Apalagi kita masih di bulan Rajab ya. Bulan Rajab adalah Syahrul Istighfar. Ayat yang ke-133 dari surat Ali Imran itu berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita diminta untuk bergegas dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenapa ada perintah wasari'u? Karena kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Setiap saat kehidupan kita bisa berakhir. Karenanya tidak ada alasan kita untuk tidak bersegera, bercepat-cepat dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau realistis, kita tidak punya nanti untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan. Karena itu sementara saya berbicara, sementara antum mendengar, ada baiknya ayat ini juga kita amalkan ya, bahwa kita memang meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kemudian ampunan itu ada harganya, wa jannatin. Ya. Ketika seseorang mendapatkan ampunan ilahi, maka dia akan meraih surga. Surga diberi keterangan arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kalau kita melihat langit dan bumi ini, semesta ini sepertinya kita tidak tahu di mana batasannya. Menunjukkan bahwa surga itu adalah tempat yang luas, yang bahkan diberi kriteria arduhas samawatu wal ard. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk sesuatu yang paling bernilai yang mungkin diraih oleh seorang hamba, yang tidak lain adalah maghfirah, dan maghfirah itu imbalannya adalah surga yang tak terbatas, itu memang kita harus sampai pada predikat at-taqwa, uiddat lil muttaqin, bukan untuk yang lainnya. Uiddat lil muttaqin, dan setiap hamba dia berpotensi, berpeluang untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Setiap kita. Uiddat lil muttaqin. Ayat berikutnya,
Alladzina, ya, manhumul muttaqun. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Di antara makna orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang berbagi, berinfak, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan berlebih atau dalam keadaan dia sendiri juga bukan dalam keadaan yang katakanlah secara keuangan itu cukup, tapi orang bertakwa dia yunfikun apapun keadaannya. Dia mencari dalam apa yang bisa dia berikan, berbagi. Boleh jadi berbagi itu harta, boleh jadi berbagi itu ilmu, boleh jadi berbagi itu bantuan, tenaga, dan seterusnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Artinya ayat ini hendak mengatakan bahwa untuk berbagi itu jangan bergantung pada situasi dan kondisi. Dalam kondisi apapun berbagilah. Ya, dan Tuhan itu tidak melihat kuantitas, tapi melihat kualitas. Bahkan ketika orang berbagi dalam keadaan dia sempit, situasi dan kondisinya tidak mengizinkan, tapi dia berusaha untuk mencari apa yang bisa saya persembahkan untuk orang lain. Maka boleh jadi dari segi kualitas pahalanya akan sangat besar bagi orang-orang yang yunfikun fis sarra fid dharra, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian ini kan tadi uiddat lil muttaqin. Man humul muttaqun? Al muttaqun alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Allahu akbar. Di antara makna takwa itu adalah al kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu meredam amarahnya. Meredam emosinya, mengendalikan dirinya. Dan bayangkan seandainya satu sifat ini manusia itu mampu melaksanakannya, tidak ada pertikaian, tidak ada percekcokan, tidak ada perang. Kehidupan akan tentram dan damai. Seandainya umat manusia itu melaksanakan satu sifat baik ini, wal kadhiminal ghaidh. Setiap manusia Allah cipta dengan potensi dia bisa marah, dia bisa meledak, dia bisa lepas kendali, dia bisa lepas kontrol, dia bisa sangat emosi, ya. Tapi pada saat yang sama Allah juga memberikan kekuatan pada diri manusia untuk mengontrol emosinya, amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh, ya. Dan bahkan imam yang kita peringati syahadahnya pada malam hari ini, di antara sifatnya adalah al-kadhim. Karena beliau masuk pada wal kadhiminal ghaidh. Dan orang yang dia mampu mengendalikan amarahnya, meredam amarahnya, tidak mengumbar amarahnya. Dia punya potensi, dia bisa marah. Bahkan dia punya kemampuan yang cukup untuk marah. Tapi dia meredamnya, wal kadhiminal ghaidh. Dan kemudian tidak hanya itu, dia tingkatkan, dia tidak hanya meredam amarah tapi wal afina 'anil nas. Jadi sebenarnya meredam amarah itu tidak bisa lepas dari kita memaafkan, karena orang kalau tidak memaafkan dia tidak bisa tidak marah. Wal afina 'anil nas, dia memaafkan. Dan jangan dikira sekedar seseorang itu meredam amarah, memaafkan, jangan dikira itu sedikit nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan kita itu ada nilainya di hadapan Allah. Semua terpantau, semua terlihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Artinya kita ini dalam hidup harus selalu Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap interaksi kita, dalam setiap pergaulan kita. Sehingga satu kalimat yang menyenangkan hati saudara kita bisa menjadi pahala. Ketika kita mengabaikan kesalahan saudara kita bisa menjadi pahala. Ketika kita punya alasan untuk marah kepada teman kita redam itu menjadi pahala. Bukan gratis itu.
Ada orang yang merasa rugi ketika melihat temannya salah, kok enggak saya marahi, kok enggak saya hardik, dia merasa rugi. Enggak, Anda beruntung Anda, tapi lakukan itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tidak rugi ketika Anda meredam amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Dan pada saat yang sama ketika kita sudah meredam amarah, kita tambah lagi supaya pahalanya berlipat. Aku maafkan. Wal afina 'anil nas. Dan kalau mau ditambah lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya kira-kira kebaikan apa yang bisa Anda berikan kepada orang yang membuat Anda marah? Sempurna sudah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membangun hubungan dengan Allah itu bukan hanya dengan sujud, bukan hanya dengan ruku, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan qiyam dan siam, meskipun itu di tempatnya baik. Tapi dengan kita memperbaiki akhlak, memperbaiki cara kita menyikapi orang. Ya, kalau dalam definisi Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika hendak menjelaskan apa sih orang yang bertakwa itu, al khairu minhu ma'mul wasyarru anhu ma'mun. Ya, orang yang bertakwa adalah pribadi yang mampu menebar kebaikan dirinya setiap saat dan mampu meredam keburukan dirinya setiap saat. Al khairu minhu ma'mul wasyarru anhu ma'mun. Dan bayangkan kalau seandainya masing-masing kita mempunyai sifat ini, bagaimana pergaulan di antara kita bisa menjadi indah, bisa menjadi harmonis, bisa menjadi menyenangkan. Dan kita lakukan itu bukan untuk dipuji, enggak, untuk meraih keridhaan yang mencipta kita. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kita perlu selalu sadarkan diri kita bahwa ketika kita berbuat baik, yang mencipta kita itu suka kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita ini kalau diapresiasi, disuka oleh orang, kita senang. Dan bayangkan setiap kita berbuat kebaikan, yang suka kepada kita adalah yang maha segala-galanya. Tidak ada cinta yang lebih berharga daripada cinta Rabbul Alamin kepada kita. Dan seandainya kesadaran itu kita hadirkan dalam keseharian kita, maka setiap hari kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Di antara wasiat Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam li ba'di wuldih, ya, untuk anak-anaknya, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka ayyarakallahu fi maksiatin nahaka anha. Seorang imam maksum memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Anak-anakku, hati-hati ya. Jangan sampai Allah melihatmu dalam sebuah perbuatan maksiat yang Allah telah melarangmu untuk melakukannya. Ya bunayya, iyyaka ayyarakallahu fi maksiatin nahaka anha wa iyyaka ayyafqidakallahu inda ta'atin amaraka biha. Pada saat yang sama, jangan sampai Allah tidak menemukan kamu dalam sebuah ketaatan yang Allah perintahkan kamu untuk melakukannya. Ya, nasihat sangat jelas, tidak perlu saya terjemahkan. Selanjutnya kata beliau, tapi yang penting nasihatnya ini nasihat seorang maksum. Bayangkan seorang maksum ketika dia menasihati anak-anaknya, nasihatnya itu kayak gini. Jangan sampai Allah melihatmu bermaksiat, jangan sampai Allah melihatmu meninggalkan perintahnya. Ya. Kemudian wa alaika bil jid. Dan untuk urusan jangan sampai jatuh dalam maksiat, jangan sampai meninggalkan ketaatan, wa alaika bil jid. Kamu harus sungguh-sungguh untuk urusan ini. Jadikan ini hal yang terpenting dalam hidupmu sebelum yang lain-lain. Wa alaika bil jid. Wala tukhrijanna nafsaka minat taksir fi ibadatillahi wa ta'atih. Ini juga nasihat yang luar biasa. Dan jangan
pernah engkau mengeluarkan dirimu dari taksir dalam beribadah kepada Allah dan dalam taat? Artinya kita itu ketika beribadah jangan kemudian saya sudah melakukan ibadah, sudah sempurna sholat saya, sudah sempurna puasa saya, sudah cukup zikir saya, sudah cukup bacaan Al-Quran saya. Enggak, kata Al-Imam Musa Al-Kadzim kepada putra-putranya, kamu harus selalu merasa kurang dalam beribadah dan taat kepada Allah. Wala tukhrijanna nafsaka minat taksir fi ibadatillahi wa ta'atih. Sehingga kita tidak merasa bahwa saya sudah cukup. Enggak. Kita ini mau ibadah kita kayak apapun, kita tetap minal muqassirin. Kita tidak pernah mampu beribadah sebagaimana mestinya kita beribadah. Karena itu kan ada ucapan yang ternisbat kepada Maksum yang berbunyi, ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, kami tidak akan bisa sampai pada ma'rifah kepadamu, sebuah ma'rifah yang layak dengan keagungan dan kebesaranmu. Ilmu kita terbatas, jangkauan kita terbatas, pemahaman kita terbatas. Sehingga karena keterbatasan ini, yang terbatas tidak mungkin memahami secara sempurna yang tak terbatas. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Dan ketika kita tidak mampu mengenali Tuhan secara sempurna, maka penyembahan kita, penghambaan kita kepada Tuhan juga tidak akan pernah sempurna. Wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Konsekuensi logis daripada kita tidak bisa mengenalmu secara sempurna, konsekuensi logisnya adalah kita juga tidak bisa mengabdi padamu secara sempurna. Jadi apapun yang kami lakukan kami kurang. Dan apakah orang seperti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dia telah sampai pada ma'rifah yang sempurna? Tidak. Rasul juga mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma'abadnaka haqqa ibadatik. Dan kalau Ar-Rasul kadang-kadang istighfarnya itu karena ini, karena aku Rasul, ya aku tidak bisa menghamba padamu sebagaimana layaknya engkau disembah, dan aku tidak bisa mengenalmu sebagaimana layaknya engkau dikenali. Dan karena itu Ar-Rasul beristighfar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa apa itu? Dosa ibadah, dosa ma'rifah. Karena kita ini secara eksistensial memang kurang. Ya. Kita punya dosa eksistensial kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa mengenalnya secara sempurna dan kita tidak bisa menghamba kepadanya secara sempurna. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, dan sebagai konsekuensi logisnya wa ma'abadnaka haqqa ibadatik. Jadi kita tidak akan pernah sombong kebaikan apapun yang kita lakukan, ibadah apapun. Dan karena itu Rasul akhirnya membengkakkan dirinya untuk ibadah, dan dia sadar bahwa meskipun kakiku bengkak, ma'abadnaka haqqa ibadati. Dan dalam pesan Imam Musa Al-Kadzim kepada anak-anaknya, wala tukhrijanna nafsaka minat taksir fi ibadatillahi wa ta'atihi. Apa alasannya? Fa innallaha la yu'badu haqqa ibadati. Karena Allah tidak pernah disembah sebagaimana ia layak untuk disembah. Tidak ada yang mampu itu. Wa hatta Rasul tidak mampu. Memang Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah abadun nas, atqan nas. Tapi meskipun dia abadun nas, atqan nas, akmalun nas, dia tidak bisa sampai pada hakul ma'rifah dan hakul ibadah. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma'abadnaka haqqa ibadatik. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan karena itu dalam doa-doa yang sampai dari Ahlul Bait, dan doa ini sampai dari Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam, diantaranya ya memang kalau kita melihat doa-doa Ahlul Bait, doa-doa yang bukan sekedar doa-doa yang di dalamnya ada banyak ma'rifah, ada banyak ma'arif ilahiyah. Ya, diantaranya doa beliau alaihissalam, Allahumma inni ata'tuka fi ahabbil asya'i ilaika wa huwa tauhid. Ya Allah, aku telah setidaknya ya, dan dalam hal ini kita diangkat oleh beliau. Ya, jadi kita juga diberi semacam kepercayaan diri oleh Al-Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam.
Kata Imam Musa Al-Kadhim dalam doanya, Allahumma inni ata'tuka fi ahabbil asya'i ilaik. Ya Allah, aku telah menaatimu dalam hal yang paling kau sukai. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Ketika aku mengesakanmu, mensegala-galakanmu. Aku bahkan untuk urusan berperilaku, berkata, berinteraksi, aku selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Aku selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Bahkan aku dalam setiap sholat untuk urusan duduk dan berdiriku, aku juga gantungkan pada kekuatanmu. Bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aqud. Artinya aku bertauhid, aku menyadari bahwa wujudku sepenuhnya bergantung padamu. Jadi aku hamba ini secara mutlak bergantung padamu. Aku mensegala-galakanmu ya Allah. Dan ketika seorang hamba punya keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah paham bahwa hambanya ini mensegala-galakan Allah, bahkan menihilkan dirinya, menegasikan dirinya, menafikan dirinya, tidak memberikan poin pada dirinya. Ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang mudah itu. Karena apa? Karena memang realitas eksistensi kita memang begitu, kita sepenuhnya bergantung, tidak ada yang milik kita, semuanya pemberian ini. Jadi untuk kita sampai pada tauhid, sesuatu yang sifatnya realistis. Sikap realistis adalah ketika kita memahami bahwa kita tidak punya apa-apa, semua yang aku miliki pemberian. Dan ketika manusia sadar ini, manusia bahkan tidak akan ujub, tidak akan sombong, tidak mungkin egois. Karena untuk egois, untuk sombong, seseorang harus punya sesuatu, harus memiliki sesuatu. Lah kalau semuanya kamu memiliki pemberian, berarti kamu mau sombong dengan pemberian, sombong dengan yang bukan milikmu. Gila itu, kegilaan itu. Karena setiap orang yang sombong itu gila, setiap orang yang narsis itu gila, setiap orang yang egois itu gila, setiap orang yang selfish itu gila. Ya, kita lanjut. Allahumma inni ata'tuka fi ahabbil asya'i ilaik wa huwa tauhid. Seandainya aku bertauhid dan aku sadari itu, aku akui itu, aku imani itu. Wa lam a'sika fi abghadil asya'i ilaik wa huwal kufr. Dan aku tidak bermaksiat padamu, setidaknya aku tidak bermaksiat padamu dalam hal yang paling kau benci, yaitu kufur. Tidak percaya padamu, tidak beriman padamu, tidak bertauhid. Seandainya aku bertauhid dan aku tidak kufur, meskipun di antara keduanya mungkin aku tergoda nafsu, mungkin tergelincir, mungkin karena aku hilaf, kadang lalai, berbuat maksiat A, B, C, dan D, tapi setidaknya aku menaatimu dalam hal tauhid dan tidak bermaksiat padamu dalam kekufuran. Allahumma inni ata'tuka fi ahabbil asya'i ilaika wa tauhid wa la ma'sika fi abghadil asya'i ilaika wa huwal kufr. Kemudian apa permintaannya? Faghfirli ma bainahuma. Apa susahnya engkau ampuni aku dosa-dosa di antara keduanya, di antara tauhid dan di antara kufur. Seandainya aku sudah bertauhid dan aku tidak kufur, memang di antara tauhid dan kufur aku melakukan A, B, C, D dan seterusnya, tapi ampuni aku ya Allah. Setidaknya aku tidak meninggalkan sesuatu yang paling kau sukai dan tidak menerjang sesuatu yang paling engkau benci, yaitu al-kufr. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kita di bagian berikutnya kita akan mendalami lagi tentang sifat wal kadhimin al-ghaidh, yang merupakan salah satu sifat yang ternisbat pada Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihi salam. Al-Kadhim di dalam bahasa itu minal kadhim. Apa kadhim? Wa huwa makhrajun nafas minal halq. Kadhim itu adalah tempat keluarnya napas dari tenggorokan. Ya. Wa alaihi fa makna kadhima ghayruhu kadhman ay tajarra'ahu wa habasahu. Ya, ketika seorang menahan napas itu berarti dia kadhama. Ya. Fal kadhim huwal habisu nafasah. Asal artinya orang yang menahan napas itu kadhim.
atau kadhim. Napas kan kebutuhan kita kan. Dan kalau kita nahan napas bukan hal yang mudah kan. Tapi kan kita mampu menahan napas. Perlu effort, perlu usaha untuk kita nahan napas. Tapi kita bisa menahan napas. Jadi kadhim itu kita menahan sesuatu yang seharusnya keluar. Jadi kalau kita habis menghirup begini, kita tahan, jangan sampai keluar. Tapi ada saatnya kita keluar napas itu. Seakan-akan berbagai macam dorongan-dorongan keburukan dari dalam diri itu kita tahan, jangan sampai keluar. Memang tidak mudah. Kalau bahasa Jawanya itu kan berot kan. Napas itu kalau kita tahan dia berot, mau keluar dia kan. Nah, keburukan-keburukan kita, godaan-godaan di luar ini kadang mendesak kita untuk melakukannya. Tapi kita harus menahannya. Nah, dan karena itu ini juga ada di Al-Quran tadi kan, wal kadhiminal ghaidh, dan juga dalam riwayat-riwayat sampai ada pujian besar ya, bil kadhimina ghaidhahum, untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ada pujian yang luar biasa. Di antaranya riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ini bayangkan kadhimul ghaidh kadharibis sayfi sabilillah. Allahu akbar. Ini pahala orang yang meredam amarah. Dia bisa ledakkan, dia bisa keluarkan. Ya, dia bisa puaskan dirinya untuk marah. Tapi orang yang menahan amarahnya, kata Ar-Rasul, kadhimul ghaidh kadharibis sayfi sabilillah, seperti orang yang jihad bawa pedang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti itu. Jadi bukan kebaikan yang ringan. Menahan amarah itu kebaikan yang dihargai, seperti jihad fisabilillah bisayf, kadharibis sayf fisabilillah. Riwayat lain datang dari Al-Imam Jawhar As-Shadiq alaihi salam, man kadhima ghaidhah wa huwa yaqdiru ala infadhi, barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk mengeluarkannya, mala Allahu qalbahu amnan, Allah akan penuhi hatinya dengan keamanan, wa imanan, dan iman, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sikap menahan amarah ini adalah sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah berikan keamanan dan iman sampai hari kiamat. Wah, itu free pass untuk surga itu. Al-aman wal iman ila yaumil qiyamah. Al-aman minal adzab wal iman untuk kita dapat ridha Rabb. Man kadhima ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allahu qalbahu amnan wa imanan ila yaumil qiyamah. Nah, ringkasan daripada makna kadhimul ghaidh adalah bagaimana seseorang mampu mengendalikan dirinya, ya. Lalu kekuatan apa? Jadi kan amarah itu kan dari an-nafas, ya. Kekuatan apa yang mampu menundukkan an-nafas, yang salah satu hal buruknya adalah amarah, yaitu bagaimana kita menjadikan akal itu menjadi pengendali, menjadi hakim. Dalam diri manusia selalu ada pertarungan antara al-akal wan nafas, dan dua-dua bisa memimpin. Kalau kerajaan diri kita ini dikuasai oleh an-nafas, ya sudah, liar kita. Tapi kalau kerajaan diri ini dikuasai oleh al-akal, maka kita akan terkendali. Karena itu Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam ketika berbicara tentang akal, kita ini kan, kenapa kita menisbatkan diri kita kepada Ar-Rasul, kepada Az-Zahra, kepada para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam? Karena mereka hujjah kan? Mereka hujjah. Dan ketahuilah dalam keterangan Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam,
ternyata setiap kita itu sudah diberi hujah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hujah itu ada dalam diri kita. Jadi hujah itu ada hujah internal, ada hujah eksternal. Al-Quran, kitab-kitab suci, kemudian para nabi, para maksum alaihissalam itu hujah tapi eksternal. Tapi ada hujah internal. Kita simak apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kenapa? Akal. Karena akal yang mengendalikan nafsu. Seseorang bisa meredam berbagai macam potensi buruknya karena akalnya memimpin dalam dirinya. Akalnya memegang kendali, akalnya berkuasa. Sebaliknya ketika manusia dikuasai nafsu, ya, dan akalnya tertindas, dia akan menjadi liar. Dia akan melakukan berbagai macam kebejatan dan kebengisan tanpa norma, tanpa nilai, tanpa aturan. Semua dia terjang. Pokoknya puas. Pokoknya dia telah memuaskan egonya, memuaskan narsismenya. Pokoknya saya mau apa? Saya mau melakukan ini, mau apa? Saya memang pengen. Kamu bisa mencegah saya. Nah, ini orang sudah namanya manusia bedal itu. Ya. Dan setiap kita berpotensi untuk masuk dalam kategori bedal tadi itu ya. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far, Al-Imam Musa Al-Kazim alaihissalam tentang hujah internal dan hujah eksternal. Apa kata beliau? Inna lillahi 'alan nasi hujjatain. Sesungguhnya bagi Allah atas umat manusia itu ada dua hujjah. Hujjatun zahirah wa hujjatun batinah. Ada hujjah yang tampak, yang bisa dilihat. Nabi datang, imam suci datang, kitab suci turun, ya. Hujjatun zahirah wa hujjatun batinah, dan hujjah yang tidak tampak. Fa'amma dhahira, adapun hujah-hujah yang tampak itu farrusulu, para rasul, wal anbiya, dan para nabi, wal a'imma alaihimussalam, dan para imam suci ahlul bait alaihimussalam, wa ammal batina, dan adapun hujah yang batina fal uqul, akal-akal kita itu hujah. Di sini saya ingin masuk pada pembahasannya sebelum lebih lanjut. Seringkali kita mendengar dalam percakapan itu kalau ada orang yang katakanlah perilakunya agak menyimpang, perbuatannya agak aneh, keburukannya tampak, fasik dan lain sebagainya, tidak mau menerima kebenaran, ya, suka ingkar, ya, bertabur perilaku negatif, ya, itu kita biasanya sering ngomong belum dapat hidayah. Dia belum dapat hidayah. Ya kan? Sahih amla hadza. Dia belum dapat hidayah. Ini adalah sebuah kesalahan yang populer. Pemahaman yang salah tapi populer. Orang itu akhirnya paham bahwa ada kok manusia-manusia yang belum dapat petunjuk itu, belum dapat hidayah itu, ada kok. Kalau kita cross check statement ini dengan Al-Quran, tabrakan. Al-Quran tidak begitu. Ya. Al-Quran mengatakan tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk itu. Yang ada manusia menolak petunjuk ada. Di surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, ketika berbicara tentang manusia, surat Al-Insan silakan dibaca. Ada ayat yang bunyi inna hadainahus sabil. Kami Tuhan sungguh telah memberikan petunjuk kepada manusia. Semua manusia. Inna hadainahus sabil. Jalan telah kami tunjukkan. Yang ada apa? Loh kok manusia akhirnya kadang-kadang berperilaku seakan tidak dapat petunjuk. Loh iya, karena dia nolak petunjuk. Imma syakiran wa imma kafura. Jalan telah kami tunjukkan. Tapi dasar manusia, mereka tidak mau menerima petunjuk. Jadi orang-orang yang bertabur perangai buruk itu mereka bukan tidak dapat petunjuk. Mereka menolak petunjuk.
Bukti singkat, ya. Saya mau tanya, ketika kita tidak usah bicara orang lain, ketika kita berbuat keburukan, kita paham tidak bahwa itu buruk? Atau begini sudah, berbagai macam kriminalitas yang terjadi ini, kira-kira orang yang melakukan kriminalitas itu, apa mereka tidak paham bahwa ini adalah kejahatan? Ya paham. Ya, pencuri tidak paham. Saya tidak tahu. Saya kira mencuri itu perbuatan baik, makanya saya mencuri. Insya Allah tidak ada yang begitu. Paham kalau mencuri itu tidak baik, dan makanya orang itu, para pelaku kriminal melakukannya sembunyi-sembunyi karena tahu dia sedang melakukan sesuatu yang jahat dan buruk. Jadi manusia, semua manusia itu tidak ada yang melakukan keburukan dan kejahatan secara umum loh ya. Dan dia tidak tahu bahwa itu keburukan dan kejahatan. Dia tahu, memang dia menerjangnya. Dia tahu ini keliru ini. Ya, jadi bukan karena tidak tahu. Maka itu kata Al-Quran, Inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafuro. Jalan telah kami tunjukkan. Yang ada manusia itu menolak petunjuk. Setidaknya ada 4 unsur petunjuk yang kita semua sepakat insya Allah. Ya. Yang pertama adalah fitrah kita ini. Fitrah kita ini sudah mendapatkan ilham tentang apa itu nilai-nilai takwa dan apa itu nilai-nilai fujur. Baca Al-Quran, wa nafsin wa mas, walaupun tidak ada ayatnya, kenyataan kita paham. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi yang menyempurnakan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap manusia itu, ya semua manusia sudah paham serangkaian nilai takwa dan serangkaian nilai fujur. Ya, dan karena itu baik dan buruk itu adalah sesuatu yang dipahami oleh semua manusia. Manusia cukup tidak gila, ya, dia akan paham apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Bahwa menolong orang itu baik, tidak perlu ngaji, tidak perlu seminar untuk orang paham bahwa, tidak perlu kursus untuk paham bahwa menolong orang lain itu baik. Tidak perlu itu jelas itu. Itu sudah diinstal dalam fitrah kita oleh Allah, diilhamkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap manusia sudah paham apa itu kebaikan dan apa itu keburukan secara umum. Jadi jiwa kita ini sudah dicipta dengan petunjuk. Kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Setiap manusia, tidak peduli muslim, mukmin, kafir, semua manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa kita ini sudah mendapatkan petunjuk langsung dalam penciptaannya, fitratan. Jiwa kita sudah membawa petunjuk. Kita tahu serangkaian nilai baik dan serangkaian nilai buruk. Yang kedua adalah senyawa antara akal dan indera. Kita diberi panca indera, melihat, mendengar, ya, bisa mensensasi keberadaan ini, dan kemudian kita diberi akal yang bisa melakukan abstraksi, yang bisa memilih, memilah, mengkaji, menelaah, meneliti, memahami, menyimpulkan. Ya, senyawa antara panca indera dan akal ini juga sumber pengetahuan, sumber petunjuk. Dan karena itu di banyak ayat Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, bahwa akal manusia mampu menangkap ayat-ayat ini. Jadi akal manusia ini juga sumber petunjuk. Akal manusia itu guidance untuk mengantar manusia kepada kebenaran. Bahkan kalau kita tidak punya hujah internal ini, kita tidak punya alat untuk menerima nubuah, kita tidak punya alat untuk memahami tentang keberadaan Tuhan. Tidak punya kita, ya. Justru yang membawa kita pada keimanan itu adalah akal kita. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi akal yang disenyawakan dengan panca indera ini menjadi pengantar kita untuk sampai pada ayat-ayat ilahi, pada petunjuk-petunjuk ilahi. La ayatin liulil
albab. Dan tentang akal akan membawa kita pada berbagai macam petunjuk itu ayatnya bertumpuk di Al-Quran. Tidak perlu saya baca satu persatu. Satu ayat tadi sudah cukup. Ya. Jadi unsur petunjuk yang pertama fitrah kita. Fitrah kita sudah dapat petunjuk, dapat arahan. Tahu apa yang takwa, apa yang fujur. Akal kita akan mengantar kita pada ayat-ayat ilahi. Dan kemudian diperkuat dengan Allah tidak pernah berhenti mengutus para nabi, para rasul, menurunkan kitab-kitab suci yang juga bisa kita akses. Ya, dan itu sesuai dengan akal dan fitrah kita. Setiap ajaran nabi pasti match dengan fitrah dan akal kita. Ya. Karena itu kata Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam bahwa innalillahi 'alan nasi hujjatain. Jadi kalau ada orang yang akhirnya nanti katakanlah ada orang yang dalam hidupnya karena entah dia hidup di mana, entah berantah di mana, tidak punya akses kemana-mana, apakah ini tidak bisa dituntut? Oh, dituntut dengan fitrah dan akalnya. Kalau seseorang itu menginjak-injak fitrahnya, mengabaikan akalnya, dia akan dituntut oleh Allah. Meskipun dia katakanlah kalau seandainya kita pakai apa itu fardhiyah bahwa memang ada orang yang tidak ketemu Nabi, tidak sampai padanya ajaran agama apapun, tidak sampai kepadanya petunjuk dari para Nabi dan para Rasul ini atau para imam suci, tidak sampai, tidak ada kitab suci yang sampai kepadanya, Allah akan tuntut dia dengan hujjah batinah, dengan fitrah dan akalnya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi kekuatan akal itu adalah sebuah kekuatan yang mampu menundukkan kekuatan syahwat, yang mampu menundukkan kekuatan amarah, yang mampu menundukkan kekuatan al-wahm, ya. Dan akal punya kekuatan untuk menundukkan semua itu. Dan kalau seandainya manusia dalam hidupnya itu menjadikan al-akal sebagai panglima dalam hidupnya, maka dia akan mengarah pada al-hidayah, akan mengarah kepada as-sirat al-mustaqim. Nah, kita akan melihat beberapa peristiwa atau beberapa pesan ya yang sampai dari Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam setelah kita sudah mendapatkan gambaran umum dari nasihat-nasihat beliau alaihissalam. Di antaranya beliau berpesan seperti ini. Karena manusia sudah diberi petunjuk, maka manusia itu punya tanggung jawab untuk menjunjung tinggi kebenaran dan membela kebenaran. Harus bersama kebenaran. Jadi kalau ada manusia dengan petunjuk kemudian dia tidak bersama kebenaran, tidak membela kebenaran, tidak mendukung kebenaran, tidak mengungkap kebenaran, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dalam segala hal. Karena memang kadang-kadang mengungkap kebenaran, menyampaikan kebenaran, berpihak kepada kebenaran kadang-kadang ada taruhannya. Al-Imam Musa Al-Kadzim berkata seperti ini, "Qulil haq." Dan ini supaya kita paham bahwa kebenaran ini bersama kebenaran itu bukan main-main, dan juga bukan main-main ketika orang seperti Ali bin Abi Thalib kemudian kata Ar-Rasul, "Aliyun ma'al haq wal haq ma'ali." Karena memang hak ini sesuatu yang tinggi nilainya. Aliyun ma'al Quran wal Quran ma'ali. Karena seluruh Al-Quran adalah al-haq. Di dalam Al-Quran semuanya kebenaran. Sedikit pun tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Pesan Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam, "Qulil haqqa." Ucapkan kebenaran. Terus apa batasan kita mengucapkan kebenaran? Wa in kana fihi halakuk. Meskipun dalam proses engkau mengungkap kebenaran, membela kebenaran, kamu akan binasa karenanya. No problem at all. Dalam situasi dan kondisi tertentu, kadang-kadang kebenaran tuh meskipun taruhannya adalah kehancuran kita, tidak apa-apa. Ya, saya beri penjelasan situasi dan kondisi tertentu supaya kita tidak bertabrakan dengan prinsip taqiyah ya. Tapi taqiyah itu bukan di setiap saat.
Bukan di setiap situasi dan kondisi. Ada saatnya kebenaran harus kita ungkap meskipun taruhannya adalah nyawa kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Qulil haqqa wa in kana fihi halakuk. Meskipun di situ ada kebinasaanmu, kemudian kata beliau, fa inna fihi najatuk. Ketika kamu mengungkap kebenaran dan kamu harus mati karena kebenaran itu, disitulah keselamatanmu. Fa inna fihi najatuk. Kemudian beliau melanjutkan, ittaqillah wada'il batil. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan kebatilan. Jangan dukung kebatilan, lawan kebatilan. Wa in kana fihi najatuk, meskipun dalam engkau mendukung kebatilan engkau dapat keuntungan. Engkau dapat keselamatan dengan mendukung kebatilan. Fa inna fihi halakuk. Orang ketika mendukung kebatilan kemudian dia tidak dihukum, tidak dibunuh, dia selamat, disitulah kehancuranmu. Selamatmu itu kehancuranmu. Tapi kalau kebenaran, matimu itu keselamatanmu. Ini prinsip-prinsip yang harus ditanamkan dalam diri kita. Sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu ketika kebenaran itu menuntut pembelaan kita, dukungan kita tidak ragu-ragu. Dan kemudian kita mundur hanya karena ini kalau saya ungkap ini kemudian taruhannya adalah nyawa saya. No problem at all. Dalam hilangnya nyawa kita, di situ keselamatan kita. Fa inna fihi najatuk. Ya, jadi para imam memberikan garis-garis tegas ya untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, kita akan masuk pada bagian-bagian berikutnya yang mungkin ini bisa menjadi epilog. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Para insan-insan ilahi itu kulluhum muqawimun, semua mereka bermuqawamah melawan kebatilan, melawan kezaliman. Semuanya seperti itu. Dan apa yang menjadi kekuatan mereka dalam yuqawim al-batil wal-zulm? Apa yang buat mereka kuat? Ya, kalau kita mau kembali ya dalam dalam ajaran Ahlul Bait alaihimussalam, dan diantaranya adalah ajaran Imam Musa al-Kadzim alaihissalam. Jadi asy'ur bil quwwah, merasa kuat itu dalam melawan berbagai macam kebatilan dan kezaliman. Itu diantara unsurnya adalah al-iman bi annallaha ta'ala wa huwal akbar wal a'zam. Kalau bahasanya Mali, azmal khaliqu fi a'yunihim ya fasaghara maduna ya. Jadi Tuhan atau Allah sedemikian agungnya dalam benak seorang mukmin, dalam keyakinan seorang mukmin, sehingga yang lain menjadi kecil. Azumal khaliqu fi anfusihim fasaghara madunahu fi ayunihim. Dalam diri mereka sedemikian agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lainnya menjadi kecil di mata orang yang beriman ini. Azumal khaliqu fi anfusihim fasaghara madunahu fi ayunihim ya. Ada cerita yang menarik ya. Cerita yang menarik ini juga semacam pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abu Hanifah itu berkata kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ayahnya Imam Musa al-Kadzim, dan Abu Hanifah ini membicarakan putra Imam Ja'far, yaitu Al-Imam Musa al-Kadzim alaihissalam. Kata Abu Hanifah kepada Imam Ja'far As-Shadiq, ra'aitu ibnaka Musa alaihissalam yusalli wan nasu yamurruna baina yadayhi fala yanhahum wa fihi ma fi ya. Jadi kata Abu Hanifah, aku melihat putramu Musa al-Kadzim, Musa maksudnya, itu dia ketika sholat dan orang-orang lewat di hadapannya dan tidak dicegah, dibiarkan sholat di hadapannya. Apa itu lewat di hadapannya?
Ya, kadang-kadang kan kita melihat kan ada orang kalau di masjid kalau kita kadang-kadang sholat tidak tahu kita langsung tangannya jadi apa namanya itu kayak pelangnya sepur gitu ya. Tak gini ya. Jadi kita kaget kita. Ya memang kita bukan berarti kemudian kita boleh jalan di hadapan orang yang sholat, tapi itu tidak membatalkan sholat itu ya. Tidak begitu. Nah ini Abu Hanifah mengeluhkan kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq putranya ketika sholat itu orang lewat dibiarkan, tidak dikasih pelang sepur itu. Ya, ra'aitu ibnaka Musa alaihissalam yusolli wan nasu yamurruna baina yadayhi fala yanhahum wa fihi ma fi. Kemudian Imam Ja'far mendengar keluhan daripada Abu Hanifah ini berkata, "Ud'uli Musa." Iya, panggil Musa kalau gitu. Hadirkan Musa. Fadu'iyya dipanggil, faqala alaihissalam lahu, ketika datang Imam Ja'far berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, inna Abu Hanifah yadhkur annaka kunta tusalli wan nasu yamurrun baina yadaik falam tanhahum." Kata Abu Hanifah, kamu itu sholat, orang-orang lewat di hadapanmu dan kamu tidak melarang mereka, tidak mencegahnya. Faqala alaihissalam, "Na'am ya abadi." Ya, benar. Dia menukil peristiwa yang benar, dia tidak berbohong Abu Hanifah, jujur dia. Tapi lanjutannya ini, innalladzi kuntu usalli lahu kana aqraba ilayya minhum, yaqulu Allahu azza wa jalla wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kata Imam Musa Al-Kazim, iya wahai ayahku, tapi orang yang aku sholat untuknya, zat yang aku sholat untuknya itu lebih dekat padaku daripada orang yang lewat. Jadi orang lewat ini tidak menghalang-halangiku dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berkata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, sehingga jalannya orang ini tidak sama sekali tidak mencegah ibadahku, karena yang aku sembah itu jauh lebih dekat daripada urat nadiku atau urat leherku. Jadi aku tidak punya alasan untuk mencegah mereka. Nah, dan satu hal lagi. Kenapa? Artinya ini adalah sebuah gambaran bahwa pemahaman Tuhan itu sedemikian dekatnya dengan kita. Jadi ketika Anda melawan kezaliman, menegakkan kebenaran, apalagi ada ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Jadi keyakinan bahwa, atau kalau dalam cerita Musa inna ma'iya rabbi sayahdin, kita tidak perlu takut. Jadi Musa itu ketika sudah dipojokkan depannya di sana lautan, di belakangnya bala tentara Firaun, dia dan Bani Israel jumlahnya sedikit. Ketika Bani Israel berkata inna lamudrakun, ini kita sudah kena, ini tertangkap, kita habis, kita akan dihabisi oleh bala tentara Firaun. Karena orang mukmin menyadari bahwa Tuhannya sangat dekat dengannya, tidak pernah meninggalkannya, Musa berkata inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Meskipun hitung-hitungan matematis kekuatan ini tidak berimbang, meskipun hitungan waktu untuk tertangkap dan kemudian tertumpas itu sudah 2 tambah 2 4. Tapi inna ma'iya rabbi sayahdin, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah at-tajarud. Ya, jadi apa yang sudah terjadi? Ya, yang terjadi ini adz-dzalimun, al-fasiqun, al-qatilun, ya. Itu semua mereka hancur, binasa mereka. Firaun hancur, Namrud hancur, semua yang pernah pongah, ya, dan pernah merasa segala-galanya itu tumbang. Ya, Korun yang punya kekayaan seperti itu ditelan bumi. Jadi mukmin ketika bersama Allah tidak ada yang membuat dia gentar untuk dilawannya. Hakadzal mukmin, ya. Kata Imam Musa Al-Kadzim, kafa bitajarubi ta'diban, ya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya itu selalunya al-zalimun itu digulingkan, al-zalimun kalah, al-zalimun ditelan bumi, hancur kekuasaan dan kejayaannya.
Kita ambil contoh sekarang. Ainal Umayyun. Mana itu raja-raja Bani Umayyah yang dulunya berkuasa seakan-akan punya segala-galanya, berhasil menumpas Al-Husain, yang mencincang Al-Husain dan keluarganya, para sahabatnya di padang Karbala. Ainal Umayyun. Mana itu raja-raja yang pongah itu, yang merasa menang dulunya? Ainal Umayyun, ainal Abbasiyun. Mana itu Harun yang bermusuhan dengan Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam? Ya, padahal Umayyun dan Abbasiyun telah membunuh para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Walakin madza kanatin natijah? Hasilnya apa? Laqad mata dzikrul Umayyin wal Abbasiyyin. Ya, sebutan Umayyin, Abbasiyyin mati, terkubur dengan kematian mereka. Wa baqiya dzikru Ahlul Bait alaihimussalam yasda' minal manabir wal quba. Sementara nama-nama Ahlul Bait yang mereka tumpas itu senantiasa bergema di atas mimbar-mimbar, ya, dan dari lisan para pecintanya sepanjang sejarah ini. Al-Husain yang terbunuh tragis di padang Karbala, tapi beliau seakan-akan hidup dan bahkan ada di hati setiap para pecintanya. Dan tidak ada orang yang kemudian terbantai begitu rupa. Kemudian para peziarahnya itu setiap tahunnya dalam jumlah puluhan juta itu berjalan kaki untuk Al-Husain, untuk mengucapkan assalamu alayka ya Aba Abdillah. Hidup ini. Yang sepertinya mereka tumpas dan mereka kalahkan ternyata semakin hidup, ya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya hidup zikruhum, tapi madrasatuhum, ta'alimuhum, ajaran mereka, prinsip-prinsip mereka juga hidup. Bukankah ketika mereka hidup itu dalam rangka menyampaikan ajarannya, prinsip-prinsipnya? Ta'alimuhum, madrasatuhum, ya. Ajaran-ajaran mereka hidup, ya, meskipun mereka telah mati. Wa baqiyat madrasatuhum sani'ah qiyaman nasi'ah wa muqawamat ra'idah wa maqamat syamikhah, ya. Dan kalau kita lihat juga tentang a'immah Ahlul Bait alaihimussalam ini dalam zaman kita, dalam pertarungan, dalam puncak pertarungan antara hak dan batil, ya, ketika Fir'aun zaman diwakili oleh pribadi seperti Trump dan berbagai macam negara yang ada di bawah dominasi dan hegemoni Trump, yang ikut apa saja yang diinginkan oleh Trump. Ya, tapi orang-orang yang belajar dari para imam suci Ahlul Bait, ya, tidak gentar melawan Fir'aun zaman yang seperti itu kekuatannya. Berarti mereka hidup, ajaran mereka hidup, pelajaran, perjuangan dan pengorbanan mereka hidup. Dan tidak sedikit orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran dan perjuangan mereka, dan mereka siap bertaruh untuk menghadapi Fir'aun zaman. Jadi para imam hidup, ajarannya hidup, pelajaran perjuangannya hidup, pelajaran jihadnya hidup, pelajaran syahadahnya hidup, pelajaran pengorbanannya hidup. Nah, jadi sebagai kesimpulan akhir, kita selalu dihadapkan pada hak dan batil. Kita dihadapkan pada kezaliman dan keadilan. Kita dihadapkan pada kebaikan, keburukan dan kejahatan. Dan kalau kita mau berada di belakang para insan-insan ilahi, para nabi, para rasul, Rasulullah Azam sallallahu alaihi wa alihi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, dan para imam suci Ahlul Bait, dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai yang sedang melihat kita dan sedang berjuang bersama kita di balik tirai kegaiban dan menunggu kesiapan kita, dan kita juga menanti kehadirannya Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Mereka mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa menghiasi diri dengan kebaikan, menjauhkan diri dari kejahatan, menghiasi diri dengan keadilan, menjauhkan kezaliman dari diri kita, dan kita diminta untuk siap bertaruh demi kebenaran dan siap berkorban demi melawan
kebatilan. Azamallahu ujurana wa ujurakum, thumma al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سيما قائدهم مبادر على المسلمين سيد آل إلى إلى